Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jamaah dan segenap pengurus Masjid Jami Nur Sholat, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorof dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini kajian kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 189. Al-Baqarah 189 yang diawali dengan kalimat yas'alunaka 'anil ahillah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, disertai dengan sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ini juga kita mohonkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang sedang mempertahankan kehidupan dari serangan genosida orang-orang yang jahat. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakati mu'alif hadha tafsir wa bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Silakan diperhatikan Al-Qur'an 189. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi antaranya adalah yas'alunaka 'anil ahillati qul. Mohon jangan sampai timbul huruf suara qalqalah dari kalimat lam, jangan sampai dibaca kul, jangan kena lam, bukan huruf qalqalah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ditahan dulu, qalqalah akbar, bukan kubro tetapi akbar. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Nun mati ketemu hamzah, idhar, jelaskan suaranya min abwabiha. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واقتلوهم mimati ketemu sakit tumuhum mimati ketemu dua-duanya idhar sebagai kecuali wa akhrijuhum mimati ketemu baru idgham utama. wal fitnatu ashaddu min al-qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita baca pada malam ini. Silakan Bismillahirrahmanirrahim.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Baik, nanti mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Bicara Quran, bicara tafsir tidak bisa lepas dari asbabul nuzul, sebab turunnya ayat, kronologisnya, historisnya, kenapa dan di mana. Termasuk ayat Al-Baqarah 189 yang berbunyi yas'alunaka 'anil ahillah qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kronologisnya adalah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil ahillah, dari soal tanggal. Jam'u hilalin, ahillah itu jamaknya lapad hilalin. Mereka bertanya kepada Rasul Muhammad SAW dengan pertanyaan yang cukup membuat hati tergelitik. Kalau Ustaz sekarang mungkin ditanya begini, jawabannya begitu aja ditanyain. Nggak boleh sebenarnya menjawab begitu. Harus dijawab dengan hukum, harus dijawab prinsip. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh orang-orang di sekelilingnya. Lihat di layar. Ya Rasulullah, lima lam tabdu daqiqatan summa tazidu hatta tumli'u hatta tumli'a nuran summa ta'udu kama badat wa la takunu aladin ala halatin wahidatin kasyams. Wahai Tuhan Rasul Muhammad, kenapa itu tanggal sering kali kecil tambah besar sampai tumli purnama penuh nuran cahayanya, tapi nanti kembali kecil lagi kambadat sebagaimana sebelumnya. Tanggal itu kan tanggal 3 bulan sabitnya, semakin membesar 14 purnama pul. Nah,
ini kadang-kadang mati kadang. Nanti setelah tanggal 14 pun dia mengecil lagi, kecil sampai pada endingnya tanggal 27 kembali bulan Sabit dan 28 menghilang. Begitu aja ditanyain loh. Wala takunu ala halatin wahidatin. Kalau jangan marah ya kalau saya nanya, karena ini rasional ya. Kenapa nyambung, kenapa enggak? Ini soal baterai kan. Nabi Muhammad ditanya tentang tanggal loh. Kenapa kecil, kenapa besar? Kalau ini logis ditanya, memang harus ditanya. Kenapa ini mati melulu? Bahkan sahabat berkata, wala takunu ala halatin wahidatin. Kenapa bulan itu tidak tetap, tidak istiqomah kasyamsi, seperti matahari? Matahari kan bisa begitu timur ya, tanggal 1 begitu, tanggal 13 begitu, sampai tanggal 30 juga. Kenapa bulan ini enggak? Qul, jawab oleh Muhammad, iya mawaqitu. Bulan itu menunjukkan waktu linnas, untuk manusia, ya'maluna biha, bekerja pada petunjuk bulan, iqati zar'ihim, di mana waktu menanam padi, wa mutajarihim, kapan waktunya berangkat dagang, wa adadin nisa'ihim wa siyamihim, dan hitungan perempuan dan puasanya, wa iftarihim, dan hitungan bukanya. Kalau bulan itu seperti matahari, bagaimana kita bisa membedakan ini tanggal berapa, ini tanggal berapa? Dengan adanya bulan mengecil dan membesar, kita bisa memastikan, oh ini belum tanggal karena belum ada bulan. Nah, sesungguhnya Bapak mau dengar ucapan saya atau tidak, terserahlah. Saya hanya menyampaikan saja, wa ma alaina ilal balagul mubin, kena hidayah itu urusan Allah. Kalender nama bulan yang sejalan dengan bulan yang realnya, dengan sejalan dengan bulan yang aslinya adalah bulan Hijriyah, Bapak, bukan bulan Masehi. Coba Bapak buktikan omongan saya. Bulan Hijriah tanggal 1-2 pasti tidak ada bulan. Tanggal 14-15 purnama, 29-30 pasti tidak ada bulan lagi. Itu rutin begitu, efektif, istiqomah. Bulan Masehi nama bulan, tapi tidak sesuai dengan keberadaan bulan. Tapi buktinya bapak-bapak lebih hafal bulan Masehi kan daripada bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi mah jangankan bapaknya, cucunya udah hafal nama-nama bulan Hijriah, jangankan cucunya, engkongnya aja nggak tahu. Kenapa satu tahun itu ada 12 bulan? Panjang Pak, jelasin. Angka 12 itu bagi Rasul Muhammad SAW angka pribadi sebenarnya. Bapak lihat jari tangan saya. Mungkin Bapak belum pernah ngitung ya, atau mungkin pernah tapi lupa. Ternyata la ilaha illallah itu hurufnya 12 huruf. Lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, ha, 12.
Muhammadur Rasulullah itu juga 12 huruf. Mim, ha, mim, dal, ro, sin, waw, lam, alif, lam, ha. 12. Abu Bakar As-Siddiq itu juga 12. Alif, ba, waw, ba, kaf, ro, alif, lam, sod, dal, ya, qaf. Umar Ibnul Khattab itu juga 12. Ain, mim, ro, alif, ba, nun, alif, lam, kha, to, alif, ba. Subhanallah. Subhanallah. Pribadi Rasulullah. Utsman bin Affan itu juga 12. Ain, sa, mim, alif, nun, alif, ba, nun, ain, fa, alif, nun, juga 12. Ali bin Abi Thalib itu juga 12. Ain, lam, ya, ba, nun, alif, ba, ya, to, alif, lam, ba. Semua yang ada di lingkungan Rasulullah, keluarga Rasulullah, semua menggunakan angka 12. Ada satu lagi yang 12. Ha, alif, jim, ain, ba, dal, haji, abdul, alif, lam, mim, to, lam, ba. Haji Abdul Muthalib ternyata juga 12. Haji Jumadi nggak ada. Kurang. Maka Rasulullah dilahirkan tanggal berapa? 12. Subhanallah. Jumlah bulan dalam satu tahun berapa? Jumlah malam, jumlah jam dalam satu malam berapa? Jumlah jam dalam satu hari berapa? 12 semua. Subhanallah. Itu ahillah. Allah. Ayalamu biha wa tasarru al-alatil wa'in. Seandainya Allah desain bulan itu istamarra ala halatin, tetap dalam satu bentuk sebagaimana matahari, maka lam yakrib dalika, maka umat tidak akan tahu tanggal berapa hari ini. Maka matahari tidak bisa jadi patokan. Dan Masehi itu bukan tanggalan Qamariyah, tapi tanggalan Syamsiyah. Patokannya matahari, bukan bulan. Namanya bulan Juni, bulan Juli, tapi sebenarnya patokannya bukan bulan, matahari. Karena semua Januari, Februari di situ ada nama dewa matahari. Makanya kemarin saya banyak dapat pertanyaan bagaimana memperingati tahun baru. Saya bilang nggak apa-apa kalau di dalamnya ibadah, kumpulin keluarga, makan ikan, makan ayam, nggak apa-apa. Tapi jangan saya ngeyel haram itu Pak Ustaz, karena itu kan nama-nama dewa matahari. Ya, demokrasi lah. Kalau saya melihat intinya saja, yang diadakan pertemuan malam itu berbentuk apa? Ibadah apa maksiat? Kalau bentuknya ibadah, silaturahmi, bersedekah, kumpul sama keluarga, ya no problem. Bukan akidah itu. Kecuali mengucapkan hari Natal itu akidah. Walaisal birru bi an taqtul buyuta min duhuriha. Tidak termasuk kebaikan orang yang memasuki rumah itu dari jendelanya, min duhuriha, atau dari belakangnya. Fil ihram,
bi antan kibu biha naqaban tadkhulu minhu takhrujuna wa tatrukul bab. Di zaman dulu orang yang mau ihram itu ihram umrah atau ihram haji, maka mereka keluarnya ambil mikotnya dari rumah, bukan dari pintu biasa, tapi mereka melobangi tembok belakang, keluarlah dari situ. Artinya mereka yang bikin yang aneh-aneh untuk modal ibadah. Kata Allah, bukan begitu, kebaikan itu bukan yang aneh. Kebaikan itu, agama itu apa yang pernah dipertunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga dalam ibadah sekarang ini jangan bikin aneh. Sholat harus pakai imamah, harus pakai sorban yang besar, harus pakai nggak usah sholat. Bukan itunya yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnal birra man taqwa, kebaikan itu dinilai Allah manit takwa dari sisi takwanya kepada Allah Subhanahu. Apakah benar kalau ibadah kita berpakaian lecak, berpakaian sederhana itu juga bagus? Enggak juga. Syekh Abu Hasan Az-Zadili dalam kronologis hidupnya menganjurkan kepada kita, kata beliau, dalam mensyukuri nikmat Allah tidak mesti memakan makanan yang tidak enak, meminum minuman yang tidak sedap. Syekh Abu Hasan Az-Zadili dalam mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, nikmati, makanlah makanan enak, pilih minuman yang segar, pakai pakaian yang bagus, tidur di kasur yang empuk, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada mah sarungnya BHS, pakai jas kemana ngaji, pakai jas supaya mensyukuri nikmat Allah bahwa saya punya jas gitu, daripada punya jas nggak dipakai-pakai. Saya Abu Hasan Az-Zadili. Kenapa? Jas hujan. Astaga. Kebetulan saya punya banyak hadiah jas dari jamaah. Salah satunya ini saya pakai untuk melayani jamaah. Nanti hisabnya ringan di hadapan Allah. Kata Allah, Abdul Muttalib, kamu punya pakaian itu dari mana? Waktu kamu lahir nggak punya jas. Saya jawab, dari jamaah ya Allah. Dipakai untuk apa? Untuk melayani jamaah. Selesai. Nanti bapak ditanya, baju bapak dari mana? Jangan-jangan dapat lengket. Waqtuluhum haitsu saqimtumuhum. Bunuhlah mereka ketika mereka mau membunuhmu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usirlah mereka ketika mereka mengusirmu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan. Ada pandangan masyarakat Nabi Muhammad itu adalah seorang yang kalem, tidak pernah membalas kalau disakiti, ditempeleng pipi kanan, menyodorkan pipi kiri. Baca sejarah itu jangan dari hanya satu sisi, jangan. Itu sisi pribadi inti Rasulullah. Dalam sejarah yang lain, tahun kemarin dibawa ke Ancol, pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah lihat? Belum. Sayang, kekasihan amat. Pedang Rasulullah. Dalam sejarah Bapak mungkin pernah mendengar Rasulullah pernah perang apa enggak? Hah? Apakah Rasulullah endolohom itu, sediam itu? Tidak. Rasulullah di sisi lain memang kalemnya, sangat kalem. Tapi kalau sudah tersinggung agamanya, sudah menyinggung umatnya, Rasulullah berperang. Rasulullah punya pedang. Maka Rasul mengajarkan kepada kita lewat agama Islam yang mulia, umat Islam jangan sekali-kali mencari musuh, jangan mencari musuh, jangan bikin musuh, jangan ngadain musuh, tapi umat Islam pantang lari untuk menghadapi musuh. Waqtuluhum haitsu saqimtumuhum.
Maka saya agak miris bulan kemarin itu lihat di media sosial ada perkumpulan pengajian di masjid, kemudian didatangi preman yang bertato sambil mabok, itu ustadznya ditonjokin, ditendangin, diinjekin, nggak mengadakan perlawan. Miris sekali. Membela kehidupan, membela jiwa itu kewajiban bagi kita. Saya perhatikan kayak rombongan-rombongan Mang Ade gitu, kayak rombongan jaulan, ditonjokin, ditendangin, diinjek-injek, nggak mengadakan perlawanan. Masya Allah, di mana Islam lu? Coba Haji Muthalib digituin, kalau nggak jamaah yang ngambek. Allah, Islam itu nggak begitu. Waktu luhum haitsu saqiftum wa akhrijukum min haitsu akhrajukum. Kata Betawi mah, lu jual, gua beli. Itu Islam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini bahasa sehari-hari. Ketika kita diomongin jelek sama orang, langsung petatang. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan dosanya. Bapak, lihat arti wal fitnatu apa sih? Dan fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Bukan ngomongin orang. Yang dimaksud dengan fitnah 117, fitnah menimbulkan kekacauan seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka, dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. Itu fitnah, bukan ngomongin main dalil aja lu fitnah ya, gua nggak begitu. Al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Wush, salah sambung mas. Apalagi dilihat di tafsir yang disebut fitnah asyirku, kemusyrikan, itu besar dosanya, lebih besar daripada pembunuhan. Karena kalau kita membunuh orang cukup satu orang yang mati, tapi kalau kemusyrikan bisa merembet sampai ke bawah. Banyak orang-orang yang teraplikasi dengan kemusyrikan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Allah mengatakan, jangan kalian berperang di Masjidil Haram, tetapi hatta yuqatilukum fi, sampai kalian diperangi oleh mereka di Masjidil Haram. Tetapi fa in qatalukum, kalau kalian di Masjidil Haram yang dilarang perang masih diperangi, maka faqtuluhum, layani, lu jual gua beli. Itu Islam. Bukan identik dengan mengalah, bukan. Wajib membela diri. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Tetapi fa inin tahaw, kalau mereka sudah berhenti memerangi kalian, maka berhentilah kalian memerangi mereka. Urusan dosa mereka memerangi kalian, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan di ayat selanjutnya lagi-lagi, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Apa yang disebut fitnah dalam ayat yang kedua ini? Fitnatun hatta lakuna fitnatun ay syirkun. Syirkun. Fitnatun itu ay syirkun. Kalau dalam tafsir kemusyrikan itu fitnah. Baik hadirin, itulah suguhan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.